ada kerancuan berpikir dari orang-orang sesat. Iya, seperti nanti antum akan dipaksa oleh orang-orang Asy'ariyah misalnya untuk memahami ini sifat majaz. Tahu majaz? Yaitu bukan sebenarnya seperti itu yang dikatakan. Ini sebenarnya ada rahasianya di dalamnya, maknanya yang lain. Ini masalah ayat ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertanya. Itulah orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Kita harus ikut itu. Makanya dalam ayat sifat, hadits sifat, wajib kita ikut orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Nabi, para sahabat, itu orang kokoh. Adapun setelahnya, yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah. Saya buang. Siapa kamu bisa bilang baik, ini buruk? Kita ini tidak tahu yang baik dan yang benar kalau tidak belajar dengan benar. Iya, karena bahasa Arab tak saja tidak lulus. Jangan sampai ada orang yang mempertentangkan, ada orang yang ta'wil, kita ikut jalurnya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina alladzina atnallahu alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka. Jadi kita kalau dengar nanti ayat-ayat tentang sifat Allah, anggaplah antum tidak mampu menampungnya, tidak paham apa maksudnya itu. Walaupun nanti insya Allah ketika datang pembahasannya, tidak ada yang kita tidak paham. Semuanya kita pahami. Cuman kadang ada syubhat, ada kerancuan berpikir dari orang-orang sesat. Iya, seperti nanti antum akan dipaksa oleh orang-orang Asy'ariyah misalnya untuk memahami ini sifat majaz. Tahu majaz? Yaitu bukan sebenarnya seperti itu yang dikatakan. Ini sebenarnya ada rahasianya di dalamnya, maknanya yang lain. Kadang terpengaruh dengan syubhat seperti itu. Jadi kadang pemikiran mengarah ke sana, ke keyakinan yang salah. Belum singgung dulu di awal. Yang harus kita berdiri kokoh di atasnya, yaitu seperti orang-orang yang kokoh dalam ilmu yang Allah telah memuji mereka. Kita harus berdiri seperti Nabi. Nabi ketika mendengarkan Al-Quran tidak pernah bertanya kepada Jibril. Misalnya ayat tadi, Allah berfirman apa tadi ayat yang kami bacakan tentang dua tangan Allah. Allah berfirman bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Nabi tidak pernah bertanya kepada Jibril, gimana tangan Allah? Tidak pernah. Nabi sampaikan kepada para sahabat, ribuan sahabat, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya bagaimana itu tangan Allah, padahal mereka adalah orang yang paling semangat dalam menanyakan ilmu. Bahkan hal yang Nabi tidak sampaikan, dia tanya. Bahkan tentang hari kiamat, bayangkan sahabat ini tentang di padang mahsyar. Sampai Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Kan Nabi sudah bilang, saya punya syafaat nanti di hari kiamat. Nabi sampaikan seperti itu saja. Nanti di hari kiamat saya punya syafaat untuk seluruh manusia. Punya syafaat. Tidak ada yang bertanya siapa yang paling beruntung itu terhadap syafaat itu. Data Abu Hurairah, Islam terakhir, Islamnya terakhir. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa orang paling bahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Baru Rasulullah sampaikan. Bayangkan, perkara yang belum saja mereka timpa oleh perkara itu di dunia ini, mereka sudah tanya, padahal itu masih datangnya lama, hari kiamat. Mereka bertanya, ini masalah ayat ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertanya. Itulah orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Kita harus ikut itu. Makanya dalam ayat sifat, hadits sifat, wajib kita ikut orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Nabi, para sahabat, itu orang kokoh. Adapun setelahnya, yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ikut mereka dengan baik. Yang ikut mereka dengan baik. Jadi wajib, kata beliau, kita ikut jalannya orang-orang yang rasikh, yang kokoh dalam ilmu. Jangan sembarang. Jangan bilang, oh, saya ke sana saja ambil yang baik. Enggak, kita disuruh ambil yang kokoh dalam ilmu, bukan ambil yang baik. Yang penting yang baik nanti saya ambil,
yang tidak baiknya saya buang. Siapa kamu bisa bilang baik, ini buruk? Kita ini tidak tahu yang baik dan yang benar kalau tidak belajar dengan benar. Iya, karena bahasa Arab tak saja tidak lulus. Baru mau bilang, saya ke sana ambil yang baik saja. Saya mendengar ambil yang baik. Bahasa Arab, Pak. Bab i'rab sudah lari. Bukan mau anu ini. Baru sudah mau menimbang. Sudah jago. Iya. Kita enggak seperti itu diajarkan. Lihat para ulama kita sudah turun temurun begitu. Kita bisa melihat kembali. Ini Ibnu Qudamah hidup tahun berapa? Iya kan? Beliau lahirkan tahun 541. Meninggal 620. Lahir 541, meninggal 620. Masanya kepada zaman Nabi dekat, abad ke-6. Iya kan? Masanya dekat. Kita ini sudah abad keberapa? Belum bilang kita dalam masalah ini wajib kembali ke jalannya orang-orang yang kokoh dalam ilmu, bukan orang yang sembarang. Orang yang kuat dalam ilmu. Iya. Alladzina atnallahu alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka. Di mana? Fi kitabihi al-mubin, dalam Al-Qur'an yang sangat jelas. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah taala, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina. Ini harus kita ikuti itu. Jangan sampai ada orang yang mempertentangkan, ada orang yang ta'wil, kita ikut jalurnya. Jangan. Lihat jalannya orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Apa dia bilang? Warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Ini surah Ali Imran ayat 7. Surah Ali Imran ayat 7. Dekat sekali yang bisa kita baca. Warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yaquluna amanna bi, mereka semuanya bilang kami beriman tentangnya. Kullun min indi rabbina, semuanya dari Rabb kami. Itu orang beriman itu. Tapi orang yang kuat dalam ilmu. Iya, orang yang kuat dalam ilmu.